taktik dan motivasi brilian Carlo Ancelotti berhasil melahirkan trisula baru Real Madrid. Permainan Bellingham, Vinicius, dan Rodrigo terlihat semakin maksimal. Ketiga pemain ini menjadi nyawa utama dari skema 4-4-2 yang diandalkan El Real musim ini. Performa Vinicius dan Rodrigo diprediksi akan segera menyusul ketajaman Bellingham. Dengan munculnya trisula anyar ini, El Real mungkin tidak lagi membutuhkan Kylian Mbappe. Bagaimanakah kombinasi Bellingham, Vinicius, dan Rodrigo di lini depan Real Madrid? Trio baru Real Madrid. Real Madrid memiliki trisula baru pada sosok Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan Jude Bellingham. Kolaborasi ketiganya sukses menghancurkan Barcelona di final Piala Super Spanyol. Vinicius menjadi aktor utama kemenangan El Real dengan mengemas hat-trick. Dirinya berhasil merepotkan lini pertahanan Blaugrana dengan kemampuan yang ia miliki. Secara catatan, Vinicius sukses menghasilkan 4 dribble dan melakukan 50 sentuhan. Dirinya juga diketahui memiliki 77% passing sukses dari 26 percobaan. Penampilan gemilang ini sampai membuat Ronald Araujo kelimpungan. Bek Uruguay ini harus diganjar kartu merah setelah kedapatan melakukan tackle keras kepada Vinicius. Carlo Ancelotti langsung memberikan pujiannya kepada performa hebat Vinicius. Vinicius luar biasa, ia memainkan permainan yang luar biasa, tegas Ancelotti. Kontribusi selanjutnya datang dari senjata mematikan Los Blancos yakni Jude Bellingham. Ex Borussia Dortmund ini menjadi aktor utama terjadinya gol pertama. Dirinya memberikan umpan terobosan cantik yang mampu diselesaikan dengan baik oleh Vinicius. Selain itu, Bellingham juga sukses melakukan 93% passing sukses di laga ini. Kemudian ada Rodrigo Goes yang melengkapi kemenangan Real Madrid dengan melesakkan gol penutup. Sebelum itu, sang pemain juga memberikan assist pada gol kedua. Pemain asal Brazil itu melakukan soloran cantik sebelum memberikan umpan pendek kepada Vinicius. Secara keseluruhan, Rodrigo sukses melakukan 95% passing sukses. Ia beberapa terlihat merepotkan lini pertahanan Barcelona dengan 2 shoot on target. Penampilan apik ini membuktikan bahwa Ancelotti telah sukses menjalankan taktiknya. Sejak awal musim, pelatih asal Italia ini sudah melakukan perubahan dengan memainkan 4-4-2. Skema ini menampilkan permainan tanpa satupun menurunkan striker murni. Sebenarnya Ancelotti memiliki striker asli di dalam sosok Joselu. Namun, ex-Espanyol ini baru dimainkan apabila lini serang mengalami kebuntuan. Dalam menjalankan taktiknya, Vinicius Junior dan Rodrigo Goes akan menjalankan peran yang sama. Keduanya akan mengobrak-abrik pertahanan dengan permainan yang agak ke dalam. Vinicius dan Rodrigo diminta untuk bisa menjalankan peran finisher sekaligus pendobrak. Sementara Jude Bellingham akan menjalankan peran sebagai motor serangan. Dirinya diminta untuk menopang peran dari Vinicius dan Rodrigo. Selain itu, Bellingham juga kerap maju ke depan sebagai pencetak gol. Peran ini mampu dijalankannya dengan memanfaatkan kemampuan dan postur tubuhnya yang tinggi menjulang. Kebangkitan Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Kontribusi besar berhasil ditorehkan oleh Jude Bellingham setelah memainkan posisi baru. Di musim ini, dirinya berhasil melesakkan 17 gol dan 6 assist dari 24 laga. Catatan ini membuatnya mengkukuhkan diri sebagai top skor klub maupun La Liga. Padahal Bellingham menjalankan peran yang berbeda dibanding saat membela Borussia Dortmund. Bersama di Borussen, sang pemain beroperasi sebagai gelandang tengah. Sementara di Real Madrid, Bellingham diplot bermain lebih ke depan sebagai gelandang serang. Dirinya juga kerap menjadi penentu kemenangan El Real lewat gol-gol krusial. Di antaranya saat melawan Celta Vigo, Athletic Bilbao, Sporting Braga, Union Berlin, Getafe, dan FC Barcelona. Kontribusi vital ini menandakan jika Bellingham sangat dibutuhkan Los Blancos. Racikan strategi Carlo Ancelotti berhasil memaksimalkan potensi penuh sang pemain. Thierry Henry berujar jika skema 4-4-2 yang dimainkan Don Carleto berdampak positif untuk Bellingham. Kenapa Bellingham tampil luar biasa di Real Madrid? Karena sistem mereka memberinya kesempatan itu. 3 gelandang di belakang memberi Bellingham stabilitas. Sementara 2 penyerang di depan berlari dan membuka ruang untuk Bellingham berlari dengan bola, kata Henry. Lini depan Real Madrid sempat tumpul dengan menurunnya performa Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Kedua pemain ini mendapat kritik tajam karena tampil inkonsisten. Di awal musim, Vinicius dan Rodrigo dipaksa beradaptasi dengan skema anyar Carlo Ancelotti. Dengan perubahan formasi ke 4-4-2, keduanya tidak lagi bermain sebagai winger. Vinicius dan Rodrigo harus bergerak lebih ke tengah sebagai duo ujung tombak El Real. Alhasil keduanya sampai dirundung rasa frustrasi dengan peran baru. Formasi 4-4-2 membatasi Vinicius dan Rodrigo untuk tampil leluasa di lini depan.
Adaptasi Vinicius dengan formasi baru juga sempat terhambat akibat cedera. Mantan pemain Flamengo ini sudah absen pada 9 laga Los Blancos di musim ini. Vinicius juga baru mengemas 6 gol di La Liga dan Liga Champions. Sementara Rodrigo juga mengalami momen tumpul di lini depan Los Blancos selama 11 pertandingan di La Liga. Dirinya kesulitan memberi dampak positif di lini serang. Di musim ini, catatan statistik dribble sukses serta umpan sukses Rodrigo menurun dibanding musim lalu. Namun, performa kedua pemain ini mulai kembali dalam beberapa laga terakhir. Vinicius sudah menemukan ritme terbaiknya sejak pulih dari cedera putusnya otot paha. Sementara Rodrigo sudah mulai kembali tajam sejak tampil impresif pada bulan November. Dirinya juga tampil cukup produktif dengan mengemas 2 gol di bulan Januari. Carlo Ancelotti sendiri percaya jika Vinicius dan Rodrigo akan kembali tajam. Saya pikir Vinicius dan Rodrigo akan mencetak lebih banyak gol di musim ini. Mereka berdua akan mencetak lebih banyak gol dari Bellingham atau Joselu. Kami tidak pernah ragu soal itu, ujar Ancelotti. Tidak perlu mengejar Kylian Mbappe. Real Madrid mulai nyaman dengan trisula Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goes. Dengan kombinasi trio ini, El Real tidak perlu berusaha keras menggait Kylian Mbappe. Los Blancos sudah 2 kali gagal mendatangkan sang pemain ke Santiago Bernabeu. Ketertarikan awal Real Madrid pada Mbappe sudah muncul sejak tahun 2017. Manajemen El Real sudah membidik sang pemain saat masih berseragam AS Monaco. Namun Mbappe justru lebih memilih untuk hengkang ke Paris Saint-Germain. Di musim panas 2022, El Real kembali mengincar sang striker sebagai target utama. Namun Mbappe justru kembali memperpanjang kontrak bersama Les Parisiens. El Real dirumorkan bakal mengejar tanda tangan sang pemain. Pasalnya, kontrak Mbappe di Paris Saint-Germain bakal berakhir di musim panas 2024. Los Blancos tidak ingin membuang kesempatan menggait sang pemain secara gratis. Prospek transfer Mbappe ke Real Madrid juga didukung oleh Carlo Ancelotti dan Vinicius Junior. Namun El Real sebenarnya sudah punya calon striker hebat dalam sosok Endrick Felipe. Wonderkid asal Brazil ini sudah diprediksi bakal menjadi bintang masa depan Los Blancos. Endrick punya kemampuan lengkap dengan insting gol yang sudah terasa di Liga Brazil. Pemain berusia 17 tahun ini juga dibekali kemampuan olah bola yang sangat brilian. Ronaldo Nazario selaku mantan pemain Real Madrid pernah menyanjung kualitas Endrick. Saya pikir Endrick adalah bocah dengan masa depan yang sangat menjanjikan dan dia juga sudah bermain di level profesional. Pindah ke Real Madrid bakal jadi pengalaman yang sensasional untuk Endrick, tutur Ronaldo. Dengan munculnya trisula baru di lini depan, apakah Real Madrid bisa meraih banyak gelar lainnya dengan kombinasi Bellingham, Vinicius, dan Rodrigo?